Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sidi Wahab dengan NIM belakang 36 akan mempresentasikan hasil usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bitcoin, Harga Emas, dan Harga Minyak Dunia terhadap Harga Saham Jakarta Islamic Index. Berikut adalah gambaran dalam presentasi kali ini yang terbagi menjadi 3 bab. Pada bab 1 bagian latar belakang. Pada Juni 2022, investor pasar modal di Indonesia berjumlah 9,3 juta orang atau meningkat sebesar 370% dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2019 yang hanya berjumlah 2,5 juta orang. Menurut publikasi Kurniawan 2022, karakteristik pasar modal syariah dapat dilihat dari kegiatan transaksinya yang terbatas pada unsur-unsur yang terlarang dalam syariat seperti riba, judi, spekulasi, penipuan, dan lain sebagainya. Saham syariah merupakan satu dari banyak efek syariah yang ditransaksikan di pasar modal syariah. Jakarta Islamic Index atau JI adalah satu dari banyak indeks saham syariah di Indonesia yang membatasi jumlah total saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 30 saham terpilih yang paling liquid. Berikut adalah gambar satu yang meliputi grafik JI periode 2018-2022. Berdasarkan gambar satu, penurunan indeks saham JI selama periode 2018-2022 adalah sebesar 19%. Selama 5 tahun tersebut, JI mengalami fluktuasi yang tinggi dan terjadi penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada kuartal 1 2020. JI belum pernah menyentuh performa terbaiknya setelah 2018. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa JII mengalami sentimen negatif di pasaran. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah investor saham syariah sebanyak 367% selama 5 tahun terakhir. Menurut data yang dipublikasikan oleh Siregar tahun 2022 melalui katadata.com. Pergerakan indeks harga saham yang fluktuatif harus direspon serius oleh investor. Terdapat faktor yang bisa berpengaruh terhadap indeks saham. Di antaranya adalah tingkat bunga, global economy, harga minyak dunia, stabilitas politik suatu negara, dan harga emas dunia menurut Blanchard 2017. Duet al 2017 dalam studinya menduga bahwa terdapat faktor eksternal yang menarik perhatian dari kalangan peneliti terkait cryptocurrency yang dianggap bisa mempengaruhi pergerakan harga saham. Pada variabel Bitcoin, Sami Abdallah 2021 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa cryptocurrency berpengaruh signifikan terhadap pasar saham di wilayah Middle East and North Africa atau MENA. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Handika et al. 2019 yang menunjukkan bahwa cryptocurrencies tidak memiliki pengaruh sistemik terhadap pasar saham di Asia. Selanjutnya pada variabel harga emas. Studi yang dilakukan oleh Istamar Sarfiah dan Rusmi Jati 2019 berkesimpulan bahwa harga emas dan minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara penelitian Basit 2020 menyimpulkan emas tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap IHSG. Pada variabel minyak dunia, Sabri et al. 2020 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa minyak berpengaruh signifikan terhadap pasar saham di Pakistan. Sementara Sartika 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa minyak bumi tidak berpengaruh signifikan terhadap saham JI. Berdasarkan permasalahan dan fenomena tersebut, terdapat indikasi fenomena research gap untuk diteliti lebih dalam. Selanjutnya, pada bagian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah pengaruh Bitcoin terhadap harga saham JI? Yang kedua, bagaimanakah pengaruh harga emas terhadap harga saham JI? Yang ketiga, bagaimanakah pengaruh harga minyak dunia terhadap harga saham JI? Yang keempat, bagaimanakah pengaruh Bitcoin, emas, dan minyak dunia terhadap harga saham JI secara simultan? Selanjutnya, pada bagian manfaat penelitian dibagi menjadi dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis berisi yang pertama adalah penelitian ini dapat berkontribusi atau menyumbang pemikiran terhadap bidang ilmu ekonomi syariah khususnya pada cabang ilmu investasi syariah. Yang kedua adalah referensi studi selanjutnya. Pada manfaat praktis yang pertama
Bagi investor diharapkan dapat dijadikan barometer sebelum berinvestasi pada saham syariah, khususnya JII. Bagi lembaga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Pada bagian bab 2 landasan teori harga saham, yang pertama ada harga saham. Harga saham dapat diartikan sebagai nilai saat ini dari keuntungan yang nantinya diperoleh investor di masa depan yang ditentukan berdasarkan supply and demand di pasar modal. Menurut Adi Palguna dan Suwardia 2016. Menurut Lee 2015 terhadap beragam jenis harga saham. Yang pertama ada harga pembukaan, selanjutnya harga tertinggi, harga terendah, dan yang terakhir ada harga penutupan. Selanjutnya saham syariah menurut AMSI 2020 didefinisikan sebagai efek dalam bentuk saham yang dalam karakteristiknya tidak bersinggungan dengan hukum dan kaidah syariah di pasar modal. Selanjutnya Bitcoin menurut Sondag 2016 merupakan sebuah implementasi pertama dari cryptocurrency yang menggunakan blockchain sebagai fundamental yang terdesentralisasi, sehingga Bitcoin dijadikan sebagai induk dari alternatif jenis kripto yang lain. Sementara menurut Siagian et al. 2021, Bitcoin merupakan salah satu dari instrumen investasi yang karakteristiknya mirip dengan emas yang dapat berfungsi sebagai aset dalam dunia digital. Selanjutnya, emas menurut Syafputri 2012 merupakan satu unsur kimia dalam tabel periodik yang disimbolkan dengan AU yang diambil dari bahasa Latin yang berarti aurum dan memiliki nomor atom 79. Selanjutnya, minyak. Menurut Cambridge Dictionary, minyak mentah merupakan minyak yang terdapat di bawah tanah dan belum dibuat untuk sebuah produk. Minyak merupakan satu dari banyak komoditas trading dunia paling dicari selain emas. Minyak dapat dianalogikan seperti emas karena bersifat langka. Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama adalah Basit 2020 yang berkesimpulan bahwa minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap JI dan emas dunia tidak berpengaruh signifikan terhadap JI. Yang kedua penelitian Xiaombing et al. 2020 yang berkesimpulan bahwa cryptocurrency, nilai tukar rupiah dan harga emas berdampak terhadap harga saham perbankan Indonesia yang listed di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, ada Seng et al. 2018 yang berkesimpulan bahwa Bitcoin memiliki korelasi negatif terhadap indeks S&P 500. Litecoin tidak signifikan terhadap indeks S&P 500. Dan Ripple memiliki korelasi positif terhadap indeks S&P 500. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fahrani dan Bakhtiar 2022 berkesimpulan bahwa cryptocurrency dan real asset tidak berpengaruh terhadap IHSG, sementara nilai tukar valuta asing berpengaruh terhadap IHSG. Dan yang kelima, ada penelitian yang dilakukan oleh Sabir et al. 2020 yang berkesimpulan bahwa emas dan minyak berpengaruh signifikan terhadap pasar saham di Pakistan. Adapun hipotesis penelitian kali ini adalah yang pertama, Bitcoin berpengaruh signifikan terhadap harga saham JI, yang kedua harga emas berpengaruh signifikan terhadap harga saham JI, yang ketiga harga minyak dunia berpengaruh signifikan terhadap harga saham JI, yang keempat Bitcoin, harga emas dan harga minyak dunia berpengaruh secara simultan terhadap harga saham JI. Pada bab 3, definisi operasional terbagi menjadi variabel dependen dan variabel independen. Pada variabel dependen atau variabel Y, saya menggunakan harga saham YI, yaitu harga saham adalah nilai saat ini dari laba yang akan diraih investor di masa depan yang ditentukan berdasarkan naik turunnya suatu harga saham di pasar modal. Sementara Jakarta Islamic Index atau JI merupakan satu dari banyak indeks saham berbasis syariah di Indonesia dan muncul di Indonesia pada 3 Juli 2002. Konstituen JI berjumlah 30 perusahaan paling liquid yang memenuhi kriteria saham syariah. Kriteria penentuan perusahaan saham berjenis syariah yang masuk dalam konstituen JI dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan ke-5 dan ke-11 mengikuti jadwal review daftar efek syariah oleh OJK. Selanjutnya pada bagian variabel independen, yang pertama X1 ada Bitcoin yang merupakan satu dari banyak mata uang kripto dengan market capital terbesar. Bitcoin dikenal sebagai aset digital yang dijadikan sebagai instrumen investasi oleh penggunanya. Dalam penelitian ini harga bulanan Bitcoin dijadikan sebagai indikator pengukuran. Yang kedua, ada harga emas yang merupakan kondisi yang mencerminkan nilai emas berdasarkan mata uang tertentu. Secara umum, harga emas mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, harga bulanan emas berjangka dijadikan sebagai indikator pengukuran. Yang ketiga, ada variabel harga minyak dunia.
Harga minyak dunia merupakan kondisi yang mencerminkan nilai dari minyak yang menjadi standar dunia berdasarkan mata uang tertentu. Satu dari banyak jenis minyak dunia yang berperan sebagai standar minyak dunia adalah West Texas Intermediate atau WTI. Dalam penelitian ini, harga minyak berjenis WTI ditetapkan sebagai indikator variabel harga minyak dunia. Selanjutnya ada tabel pengukuran variabel yaitu terbagi menjadi 4 variabel dengan seluruhnya menggunakan skala rasio. Yang pertama ada harga saham JI yang menggunakan indikator harga penutupan saham JI, yang kedua Bitcoin menggunakan indikator harga Bitcoin, yang ketiga ada harga emas menggunakan indikator harga emas berjangka, yang keempat ada harga minyak dunia menggunakan indikator harga minyak dunia berjenis WTI. Yang selanjutnya pada bagian populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada populasi. Dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada indeks saham JI selama Juli 2018 sampai Juli 2022. Sampelnya dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu pengambilan sampel secara menyeluruh dari populasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang meliputi data time series. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi harga historis bulanan dari Bitcoin, emas, minyak dunia, dan JI. Yang selanjutnya pengumpulan data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka. Terakhir, pada bagian teknik analisis data, saya menggunakan analisis regresi berganda dengan keterangan sebagai berikut. Uji asumsi klasik yang dipilih yaitu ada uji normalitas, multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan pada bagian uji hipotesis ada uji T parsial, uji F simultan, dan koefisien determinasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Studi kiranya untuk teman-teman dapat melakukan kritik dan saran terhadap presentasi usulan penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.